Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Teknoware. Jadi mungkin rekan-rekan sudah cukup lama ya nggak lihat update dari channel saya Teknoware ya, karena mohon dimaklum ya, karena memang belakangan ini banyak kesibukan kerjaan di kantor, jadi sedikit waktu luang ya untuk konten-konten dari Teknoware. Nah, hari ini kejadian, jadi saya ketika pulang kerja, ketika hendak parkir, itu mobil saya ada gejala berbet ya. Jadi kayak tenaganya kurang. Gejalanya, coba ya, ini saya gas ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin secara RPM nggak begitu turun signifikan, cuman sangat kerasa berbetnya ya. Jadi, nah, nih kerasa. RPM-nya sih turunnya nggak begitu drastis, cuman sangat terasa ketika baru jalan ya, atau jalan mundur gitu, tenaga terasa tersendat-sendat ya. Jadi indikasi saya adalah bisa jadi kerusakan di coilnya ya, coil ignitionnya. Jadi seiring faktor pemakaian bisa karena coil bocor atau coil mati dan sebagainya ya. Dan untuk apa penyebabnya, simak terus video berikut. Nah, cara pengecekannya adalah, jadi kita cek langsung di koilnya. Nanti pertama-tama kita hidupkan mesinnya. Kemudian nanti kita cabut perlahan keempat koil ini. Jadi apabila ada gejala saat dicabut mesin tidak bergetar, itu kemungkinan koil udah lemah ya. Jadi apabila dicabut mesin bergetar kencang, keras, nah itu tandanya koil masih hidup ya, masih bagus ya. Nah, ini keempat bautnya sudah saya lepas. Ini bautnya ukuran 10. Sekarang saya nyalakan dulu mesin mobilnya. Nah, ini mesin sudah menyala. Jadi saya akan coba cek satu persatu keempat koil ini. Nanti apabila tidak terjadi perubahan apa-apa terhadap mesin, berarti koil tersebut sudah lemah ya, atau kemungkinan mati ya. Saya mulai dari yang ini dulu. Nah, bisa dilihat ini masih bagus ya. Sebenarnya kalau dites secara gini, ini masih nyala ya, dalam artian koil keempatnya masih hidup. Cuman ada indikasi koilnya sudah mulai lemah. Nah, untuk cara kedua yaitu kita harus melepas total keempat koil ini. Sekarang saya matikan mesinnya, saya cek secara fisik langsung koilnya. Nah, tadi kan udah kita coba nyalakan mesin, cabut satu persatu koil ya. Ternyata semuanya masih memberikan respon terhadap putaran mesin ya. Jadi ketika koil dicabut seperti ini, itu mesin bergetar ya, deg 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 deg. Itu artinya koil masih hidup. Tapi apabila dicabut gini nggak ada perubahan sama sekali terhadap putaran mesin, artinya itu koil sudah mati ya. Nah, indikasi selanjutnya adalah ada salah satu dari keempat koil ini yang sudah lemah ya. Jadi masih hidup, tapi apinya kecil ya. Itu yang menyebabkan mesin jadi berbet ya. Sekarang saya lepas dulu ya. Lepas soketnya semuanya dulu. Nanti kita cek secara langsung. Nah, ini keempat koilnya sudah saya lepas. Ini urutannya sesuai saat terpasang di mesin mobil tadi ya. Ini dari yang paling ujung kiri. Kita cek bagian isolatornya ya. Nah, bisa kita lihat. Saya zoom dulu ya.
kelihatan nggak ini? Nah ini ada pecah ya. Jadi ini silatornya, nah ini udah memanjang pecah. Ini yang menyebabkan arus bocor ya. Ini yang menyebabkan gejala berbet ya. Jadi saat mesin dingin sebenarnya berbetnya belum begitu terasa ya. Tapi nanti ketika mesin udah panas itu berbetnya sangat terasa ya. Nah ini udah mulai retak. Nah ini pecah ini. Nah pecah. Ini coil kedua. Masih oke ya, masih mulus. Coil ketiga sama, masih bagus. Dan yang terakhir, nah sama ya, ini pecah juga, ini retak ya. Nah sebenarnya memang yang dua ini saya belum lama ganti ya. Jadi dulu saya sempat pecah juga, cuman ternyata yang pecah satu waktu itu ya, cuman satu, sehingga saya putuskan ganti dua sekaligus aja. Ini ya, ini yang saya ganti kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Jadi ternyata ini ngikut ya, ini yang lama, ternyata usianya nggak jauh beda ya, pecah juga. Nah, nanti saya akan ganti yang pecah dua ini juga sepasang ya. Nah ini koil yang mati sudah saya pisahkan ya. Ini yang mati dulu merek dari Steker ya. Ini lumayan awet juga, udah bertahun-tahun. Nah saya penggantinya dari merek RMX ya. Jadi RMX ini sekali lagi ya, saya bukan di endorse ya. Saya cuma info aja buat teman-teman. Jadi opsional spare part Honda ya, spesialis Honda ya. Selain ori ya, ini insya Allah kualitasnya bagus ya karena barangnya impor. Nah saya kemarin juga engine mounting juga pakai merek ini. Nah ini coil saya juga pakai merek ini ya. Nah ini dari packagingnya juga bagus ya, fisiknya juga bagus menurut saya. Lumayan berat ya, nggak kelihatan murahan banget ya. Insya Allah ini juga bagus. Nah ini saya beli 2 biji ya buat pengganti yang 2 udah bocor tadi. Mudah-mudahan hasilnya sembuh, nggak berbet lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangannya. Jadi nanti saya selang-seling ya, yang baru sama yang saya baru beli kurang lebih 2 bulan yang lalu. Nah ini yang baru, kemudian saya seling yang 2 bulan yang lalu, kemudian baru lagi, kemudian yang lama lagi. Kemudian lanjut pasang soket-soketnya. Kemudian nut atau baut penguncinya. Jangan lupa nanti dikencangkan pakai kunci 10 ya. Nah ini kunci 10-nya. Sekarang kita kencangkan secukupnya ya. Oke cukup. Sekarang kita tes, nyalakan mobilnya.
Nah, ini kondisi mesin sudah nyala ya. Saya coba gas dulu. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda mesin berbet ya. RPM juga stabil ya. Jadi kemarin tuh gejalanya RPM sedikit drop ya. Dededet, dededet gitu ya. Mungkin di video saya kurang begitu kerasa ya. Tapi kalau di dalam kabin sangat terasa ya getarannya, bahkan sampai ke setir tuh mesin kayak mau mati ya. Nah, jadi salah satu ciri-ciri koil udah lemah atau mau mati ya. Yang pertama itu tadi ya, gejala berbet. Jadi sangat terasa ketika kondisi mesin jalan ya. Jadi kayak mau mati tersendat gitu. Nah, kemudian efek kedua yang sangat terasa adalah konsumsi BBM ya. Jadi konsumsi BBM jadi sedikit agak boros. Nah, ini di MID saya tertera 9,3 km per liter ya. Jadi pada saat kondisi normal sehat, itu average yang bisa saya capai untuk dalam kota itu sekitar 9,5 sampai 10 ya. Nah, kemarin tuh drop sampai 9,3 ya. Padahal saya jarang ketemu macet. Saya sempat curiga average-nya turun ya. Pasti ada sesuatu yang error ya. Padahal mobil juga belum lama saya servis. Nah, itu bisa kelihatan baru 2000 km ya. Waktu servis sudah saya reset ya ke 0 ya. Jadi average konsumsi itu turun ya, dari biasanya 10 sampai 9,5 itu paling jelek-jeleknya, paling boros ya. Nah, kemarin drop sampai ke 9,3 ya. Jadi ternyata dugaan saya benar, ada entah itu koil yang lemah atau bocor atau busi mati ya. Tapi kalau busi mati enggak ya, biasanya langsung sangat terasa ya, mesinnya pincang ya. Jadi kalau koil lemah itu gejalanya itu tadi ya, mesin masih bisa nyala, dia berbet, apalagi pada saat RPM rendah itu sangat terasa ya. Jadi kalau buat kenceng nggak kerasa ya, tapi kalau buat RPM rendah apalagi jalan mundur gitu, itu sangat terasa sekali, apalagi pada saat AC menyala ya. Nah, ini udah temperatur udah naik segini juga masih aman, nggak ada gejala berbet sama sekali. Demikian video yang dapat saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat sobat Teknoware semuanya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen demi perkembangan channel Teknoware yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknoware.